ternyata Pilpres 2024 itu, paling tidak sampai dengan survei mereka Desember ini, itu yang paling menentukan adalah badak efek. Istilah abang tuh. Badak efek. Iya. Kan kalau di Kompasnya ditulis Jokowi efek kan? Ya. Nah, dalam konteks unpacking gitu, Ya. ini kita modifikasi sedikit menjadi badak efek. Gitu. Badak efek, Bang. Nah, Ya. ini kan berarti berakhirnya dominasi PDI Perjuangan. Ya. Salam NKRI teman-teman semuanya. Banteng versus badak. Ternyata badak jauh lebih tangguh ketimbang banteng. Banteng salah strategi. Banteng salah perhitungan ketika melawan badak. Main seruduk begitu saja, tanpa melihat bahwa sebenarnya lawannya jauh lebih tangguh dan lebih besar. Begitu agresif menyerang, sehingga tanpa disadari telah keluar kandang dan banyak sekali membuat blunder, sehingga serangan-serangannya berbalik kepada dirinya sendiri. Mr. Q, Ya. bagaimana perkembangan banteng dengan dengan badak ini? Iya, rupanya banyak yang suka juga Bang dengan badak sama banteng itu. Kayaknya gini sih Bang, kalau melihat hasil survei terbaru ya, bulan Desember ini, itu kelihatannya bener tuh teori kita badak lawan banteng itu. Jadi di awal Desember ini kan sudah keluar 5 survei dari lembaga-lembaga yang orang-orangnya sudah lama lah ya berkiprah di dunia survei gitu. Jadi kita masukkan saya hanya memasukkan mereka-mereka yang sudah dikenal lama di dunia survei ya. Kalau baru-baru atau kita belum kenal jangan dimasukin dulu lah. Gitu. Nah dari 5 lembaga itu memang tren yang menonjol satu, Prabowo Gibran makin kuat. Angkanya sekitar 40-45 gitu ya. Lepas dari angka intinya trennya itu semua meningkat. Misalnya kayak Kompas itu dia angkanya di 39 tetapi trennya juga meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua Ganjar Mahfud itu juga menurun lepas daripada angkanya. Jadi kalau orang bilang misalnya Kompas itu kan Prabowo Gibran baru 39. Iya, tapi Ganjar Mahfud 15. Kira-kira begitu. Anies 16. Anies 16. Kalau di indikator misalnya Prabowo Gibran 45, ya Ganjar Mahfudnya berapa? 25 kalau nggak salah. Ya, gitu Anies 23. Iya, jadi jangan cuma lihat Prabowo Gibrannya, tetapi lihat Ganjar Mahfudnya juga. Nah itu trennya Ganjar Mahfud menurun dan Anies kurang lebih ya stagnan lah, kira-kira begitu. Nah kalau melihat angka ini berarti bahwa memang ya badak ini kuat banget gitu loh. Dan dari semua lembaga itu yang paling saya baca itu ya laporannya kebetulan juga karena ini adalah koran adalah harian, maka hasil litbangnya itu ditulis panjang dengan dalam berupa artikel gitu. Saya bisa baca artikelnya. Ternyata Kompas pun mengakui sekarang bahwa ternyata Pilpres 2024 itu paling tidak sampai dengan survei mereka Desember ini, itu yang paling menentukan adalah badak efek. Istilah abang tuh. Badak efek. Kan kalau di Kompasnya ditulis Jokowi efek kan? Nah, dalam konteks unpacking gitu, ini kita modifikasi sedikit menjadi badak efek. Gitu. Badak efek Bang. Jadi yang menjelaskan kenaikan Prabowo Gibran dari segi angka, dari dominasi yang makin luas secara wilayah, secara suku ya. Misalnya kalau bicara wilayah, Indonesia Timur sekarang udah Prabowo Gibran, lalu kemudian suku misalnya Jawa yang tadinya Ganjar Mahfud sekarang sudah Prabowo Gibran dan seterusnya itu ya Kompas itu 2 artikel sama-sama menyebut badak efek gitu Bang. Jadi betul-betul badak ini menjadi variabel penentu. Nah, yang lebih menarik lagi Bang, sehari kemudian Kompas itu menerbitkan hasil survei pemilu legislatif pilihan partai politik. Nah, apa yang menarik dari situ? Yang menarik dari situ Gerindra itu sudah melewati PDIP gitu loh. Jadi rupanya badak efek ini bukan cuman terjadi pada Pilpres, tetapi juga bahkan pada Pileg gitu. Badak efek memang luar biasa, mampu mendongkrak dan mengangkat elektabilitas Partai Gerindra dan yang pasti meningkatkan tingkat keterpilihan Prabowo Gibran di Pilpres mendatang. Mungkin kalau ilustrasi saya begini Bang, banteng itu punya kandang. Gitu ya. Nah, badak itu dia nggak punya kandang Bang.
dia itu bergerak di alam bebas. Di alam bebas, ya. Nah, banteng ini merasa bahwa kandang itu adalah semesta. Gitu. Padahal cuma kandang. Ya. Dia nggak tahu bahwa di luar kandang ini ada yang lain-lain yang lebih gede tadi itu. Gitu. Di dalam kandang ini dia paling gede. Ya. Tetapi di luar kandang itu sesungguhnya ada yang lebih gede. Gitu loh. Jadi ya kalau kita bicara ya ilustrasi atau bicara apa ya metafor lagi balik lagi Bang. Memang banteng ini dianggap nggak ada di dalam kandang badak ini dianggap nggak ada di kandang banteng. Tapi sesungguhnya di luar banteng dia adalah raja hutan. Gitu. Dan betul kalau kita nonton di TV itu National Geographic. Iya. Ya. Itu termasuk gajah, singa, banteng. Takut. Karena culanya tuh di bawah di depan kan. Ya itu balik lagi tadi yang ilustrasi pertarungan video pertarungan badak sama banteng itu kan dicungkil sama badak. Sampai bantengnya terpelanting itu. Jadi ya ini dampak badak ini bukan hanya bisa pada Pilpres tapi juga sampai pemilu legislatif gitu. Jadi kita bisa ada kemungkinan Pilpres 2024 ini akan mengubah konstelasi politik Indonesia secara signifikan ya. Ada potensi itu. Pilpresnya itu misalnya Gerindra ya, kemudian partainya pun bisa Gerindra. Ini kan berarti berakhirnya dominasi PDI Perjuangan. Baik di Pilpres maupun di Pileg gitu. Ya jadi kayaknya artinya kalau karma banteng Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden, berarti mereka juga menguasai parlemen ya. Bisa menguasai parlemen. Dan otomatis ketua DPR. Ya. Tapi mungkin ketua DPR dikasih ke Puan Maharani. Kan setahu saya undang-undang Suduk mengatakan bahwa partai pemenang ya. Iya, partai pemenang. Dulu kan pemilihan. Kemudian karena Demokrat menang 2009 maka dibikinlah otomatis partai pemenang kan. Marzuki Ali. Ya. Tadinya kan makanya walk out PDIP kan. Ternyata selama ini banteng hanya tinggal di dalam kandang, bagaikan katak dalam tempurung. Dia menyangka kandang itu adalah semesta. Ternyata di luar sana ada yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih besar daripada dia. Memang di dalam kandang itu dialah yang paling besar, sehingga dia merasa jumawa. Dan sekarang kasihan deh banteng kalau nggak ada badaknya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!